Iya Mas, tolong Mas. PIT, Bupati Pemalang Mansur Hidayat telah melakukan tindakan yang proaktif dalam mengatasi masalah lalat mangga yang sering meresahkan warga Desa Penggarit, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah beberapa hari lalu di perkebunan mangga Desa Penggarit dengan memasang secara serentak alat perangkap lalat mangga di beberapa titik strategis di desa tersebut. Alat perangkap lalat mangga yang dipasang oleh Mansur merupakan teknologi terbaru dan sangat sederhana yang dapat menangkap lalat mangga dengan efektif tanpa menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Selain itu, alat perangkap ini juga ramah lingkungan dan tidak berdampak negatif terhadap kesehatan manusia. Perangkap lalat buah ini sangat sederhana dan dapat menangkap lalat buah yang mengganggu buah mangga sehingga menjadi busuk. Dengan alat yang sederhana ini terbuat dengan menggunakan botol mineral lalat, lalat jantan akan masuk ke botol perangkap bisa terperangkap dan akan mati atau kalau masih hidup akan mandul sehingga ke depan akan mengurangi populasi dari lalat tersebut, ungkap Mansur Hidayat. Dalam kesempatan tersebut Bupati Pemalang juga menyampaikan impian agar kedepannya Kabupaten Pemalang menjadi kawasan industri ketahanan pangan. Kalau kabupaten lain mempunyai kawasan industri maka Kabupaten Pemalang mempunyai impian untuk bisa mempunyai kawasan industri ketahanan pangan karena kita tahu di Kabupaten Pemalang mempunyai mangga, nanas, padi, kepiting, bandeng, udang dan lain yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain sehingga kita mempunyai impian menjadi industri ketahanan pangan tidak hanya untuk konsumsi di internal Kabupaten Pemalang tapi kita juga bisa ekspor, kata Mansur Hidayat dengan penuh semangat. Terkait dengan perangkap lalat mangga, Imam Wibowo Kades Penggarit secara rinci menjelaskan, perangkap lalat mangga ini dibuat dengan sederhana yaitu dengan menggunakan botol mineral plastik dan di dalamnya kami letakkan cairan hormon lalat betina yang sudah dimodifikasi oleh para ahli. Dengan cairan hormon lalat betina ini akan mengundang lalat jantan untuk datang dan akan menghisap cairan tersebut selanjutnya lalat jantan akan mandul, jelas Imam Wibowo Kades yang penuh inovatif ini. Juga menjelaskan, kalau di dalam botol mineral ini kita masukkan pestisida maka lalat jantan akan mati dan alat ini bisa efektif selama 1 bulan kemudian selanjutnya akan diganti dengan yang baru lagi. Terkait jarak pasang Kades Penggarit mengatakan sekitar 25 meter setiap perangkapnya dan akan kami bagikan secara gratis kepada petani mangga di Desa Penggarit, juga akan dipasang di rumah-rumah penduduk secara serentak. Alat ini sangat peka mengundang lalat jantan sehingga harus dipasang serentak, imbuhnya. Wibowo juga menyampaikan alat ini juga akan kami informasikan kepada kepala desa lain yang mempunyai produksi mangga untuk memasang alat perangkap lalat mangga dan diharapkan dengan upaya ini, jumlah lalat mangga dapat dikurangi secara signifikan sehingga dapat meningkatkan penghasilan petani mangga di Desa Penggarit khususnya dan petani mangga Kabupaten Pemalang pada umumnya. Serentak di Desa Penggarit kami bagikan secara gratis kepada petani. Ya. Jadi tiap pohon satu atau bagaimana Pak? Tidak, jadi ada sekitar 25 meter radiusnya dari di tepian tanaman ya. Jadi tidak di dalam. Nah, nanti di tepian kemudian sampai di desa-desa di halaman rumah juga harus dipasang. Karena kalau tidak dipasang hanya mengundang saja, tapi kemudian nanti justru mengundang lalat yang dari luar desa juga masuk sini. Dan ini memang sensitif banget. Jadi dipagari lagi gitu. Ya, dipagari dengan ini. Jadi efektivitasnya tuh yang sudah pernah menggunakan di mana Pak? Memang ini sangat menarik. Sebentar lagi kita lihat saja. Kita pasang di sini nanti beberapa menit aja. Nanti lalat jantan akan datang ke sini, akan masuk. Akan masuk gitu ya, masuk. Jadi lalat buah ini memang sangat mengganggu sehingga kami upayakan melalui pos dana desa di bidang ketahanan pangan kami fokuskan di situ di pemberian petrogenol serentak kepada seluruh warga masyarakat. Kalau desa lain Pak yang punya mangga untuk belajar seperti ini ke sini atau apa gimana Pak? Ini nanti akan kami sampaikan, kami informasikan kepada teman-teman utamanya yang mempunyai lahan pohon mangga yang cukup banyak juga di Pantura kan banyak. Jadi total di Kabupaten Malang mohon izin Pak Bupati ada sekitar 115.000 pohon di Kabupaten Malang. Untuk Penggarit sendiri 12.000 pohon. Jadi lalat buah menjadi momok tertentu. Mangga ini sentra mangga Kabupaten Pemalang. Kita Kabupaten Pemalang punya impian itu pengen ada yang lain punya kawasan industri gitu ya. Yang lain punya kawasan industri, ada Batang, kawasan industri energi itu atau di mana lagi kawasan industri yang lain. Kabupaten Malang punya impian menjadi kawasan industri ketahanan pangan. Nah, itu. Kawasan industri ketahanan pangan. Nah, karena kita tahu banyak ada mangga, kita punya nanas, kita punya padi yang banyak.
kita punya jagung juga, kita punya yang lain itu ada juga, ada dari kepiting, ada udang, ada yang lain gitu, komoditas, ada bandeng juga, sehingga kita punya impian Kabupaten Pemalang akan menjadi salah satu punya kawasan industri adalah industri ketahanan pangan, sehingga di situ pangan-pangan ini tidak hanya keluar ke luar negeri itu hanya dalam bentuk bahan mentah saja, tetapi bisa dalam bentuk bahan barang yang sudah diolah, bahan-bahan dan sebagainya. Kita bisa ekspor keluar, kita bisa mensuplai daerah-daerah lain di Kabupaten Pemalang. Strateginya kita cari lahan untuk menjadi sebuah kawasan, dan kita izin ke pusat, kementerian dan sebagainya, sehingga setelah kita punya izin itu akan kita laksanakan berbagai upaya untuk bagaimana kawasan industri pangan ini bisa terrealisasi di Kabupaten Pemalang. Oke. Ini salah satunya Pak Joko. Salah satunya ini karena permintaan dari eksportir, dari importir di Singapura, bahwa produksi buah itu memang harus setidaknya mendekati sempurna. Jadi disyaratkan memang buah itu harus mulus, maka upaya-upaya ini kami lakukan. Insya Allah tahun ini kami ekspor. Kenapa ada kawasan industri pangan ini, kawasan industri pangan? Karena ekspor itu mintanya yang mulus-mulus. Nanti yang nggak mulus kemana lagi? Makanya kita harus punya kawasan, harus punya industri pangan, sehingga yang tidak mulus kita olah. Kalau yang mulus mau disempar sana nggak apa-apa, yang tidak mulus kan harus kita olah. Gitu ya? Betul. Jadi terkait dengan komoditas mangga, Pak Kades, mulai tahun kemarin kami bekerja sama dengan USDA terkait dengan ekspor rencana mangga dari Indonesia ke USDA, dan kita menetapkan nilai batas maksimum residu lindung, Pak Kades. Jadi memang selama ini komoditas ekspor kita itu kendalanya itu ada terkait dengan nilai maksimum residu limitnya yang ada di mangga. Residu limit apa? Nilai residu pestisida kandungan yang ada di produk di dalam mangga. Itulah yang menjadi beberapa kendala. Jadi tidak hanya mangga, kopi pun kita beberapa komoditas kita itu ditolak oleh negara-negara luar karena nilainya itu melebihi standar mereka. Nah, jadi rencananya tadi Pak Kades, Pak Bupati, saya koordinasi dengan Pak Kadis tanaman pangan, nanti kita coba membantu, mungkin bekerja sama ya Pak Kadis ya Pak Bupati, untuk melihat berapa nilai residu yang ada di mangganya Pak Kadis ini. Ya, kita di kantor kita Pak, kita punya lab residu pestisida yang memang menjadi rujukan Kementerian Pertanian untuk mengukur pestisida, mutu pestisida maupun pestisida di produk segar asal tanaman. Nah, nanti kami ingin coba pendekatan organik juga, Bu. Ya. Kami punya kandang kambing yang kotoran kambingnya. Itu. Jadi memang harus mulai sekarang kita kembali ke organik, Pak. Bukan artinya organik full, tetapi ada masukan bahan organik, tambahan organik, tetap juga dengan penggunaan pupuk anorganik, tapi tetap harus seimbang. Artinya tidak berlebihan gitu, Pak. Nah, kebetulan ada nilai residu yang sedang kita ajukan ke USDA dan sudah disetujui oleh USDA untuk nilai mangga yang masuk ke sana, angkanya berapa yang dari BSIP usulkan Pak Bupati, dan ini juga sudah disetujui oleh Kementerian Perdagangan dan juga beberapa dirjen teknis lainnya untuk pengusulan nilai ini. Nah, nanti harapan kita nanti mangganya Pak ada sini, kalau memang banyak sudah organiknya, nilai residunya juga akan. Nanti kalau memang itu di atas batas, Pak, kita bisa membantu untuk bagaimana budidaya yang tepat. Karena memang ada tahapan good agriculture practice yang memang tahapan untuk mendapatkan nilai residu itu yang di bawah standar. Namanya mangga istana, dan ini mangga. Ini ada mangga istana yang sudah terkenal itu, yang makannya bisa pakai ini seperti alpukat itu. Ini salah satu kendalanya adalah di Pengarit. Ini dengan beliau Pak Imam, Kepala Desa Pengarit. Alhamdulillah ini luasnya luar biasa, dan tadi masang perangkap lalat buah yang mengganggu buah menjadi kurang bagus. Oke, terima kasih.